Kita paling tinggi mengatakan peringatan maulid. Peringatan maulid itu pun kita jadikan sebagai judul ceramah, taklim isinya. Jadi ini perlu saya jelaskan kepada ya umat Islam, masyarakat ya kita khususnya di Riau dan juga ustaz-ustaz yang semangat pula membidak-bidakkan peringatan-peringatan maulid kita ini, karena peringatan maulid yang kita lakukan ini tidaklah termasuk dalam pembahasan ulama ini bid'ah atau tidak bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Fajar, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, malam ini kita kembali duduk di rumah Allah, duduk bersama dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu kita setiap Jumat malam ini adalah membahas kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi, kitab terbaik yang menjelaskan kepada kita tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang mulia, yang mana buku itu adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka buku ini kita baca setiap minggu, setiap Jumat di masjid di rumah Allah yang mulia ini. Dan kita apalagi kita memasuki sekarang bulan Rabiul Awal, sudah satu minggu kita di bulan Rabiul Awal. Ya biasanya dulu ulama-ulama kalau masuk bulan Rabiul Awal ini mereka intensif membaca tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masuk bulan Rabiul Awal ini kita disegarkan ingatan kita kembali dengan hari bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama yang bersepakat mengatakan bahwa beliau itu lahir di bulan Rabiul Awal. Sepakat ulama mengatakan Rasulullah itu lahir hari Senin, waktunya pagi. Cuman mereka berbeda dalam menghitung tanggal, menentukan tanggalnya tanggal berapa. Di antara ulama yang mengatakan tanggal 6, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 9. Tapi banyak ulama-ulama Syafi'iyah menguatkan bahwa lahirnya beliau adalah tanggal 12. Sebagian ulama mengatakan yang lebih kuat itu adalah tanggal 10. Sedangkan tanggal 12 itu lebih kuat adalah hari kematian atau hari wafatnya beliau. Jadi lebih kuat tanggal 12 itu adalah hari wafat beliau.
Jadi salah satu kritik dari ulama-ulama yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa kalian jadikan tanggal 12 Rabiul Awal itu kok memperingati kelahiran, padahal itu adalah hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal, wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Jadi ya sebenarnya Bapak Ibu, yang dipermasalahkan di dalam masalah maulid ini ya bukan ceramah tentang maulid. Kalau ceramah maulid itu sepakat ulama, tidak masalah. Cuman sebagian orang salah dia di dalam menjelaskan masalah. Yang diperdebatkan itu sebenarnya sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan boleh, ada mengatakan mustahab. Itu sebenarnya inti masalahnya sebenarnya adalah menjadikan hari lahir Rasulullah itu sebagai hari raya. Nah, itu yang mereka masalahkan. Bolehkah kita rayakan hari itu seperti hari raya Idul Fitri? Kalau kita kan tidak ada nampak hari raya. Tapi belahan dunia lain, coba Bapak lihat. Di Mesir, Maroko, lagi daerah-daerah pecahan Soviet sana, Turki, lagi di kalangan-kalangan orang-orang tasawuf, itu tanggal 12 Rabiul Awal itu memang pesta mereka jadikan hari raya. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita kita ini bukan ada kita menyebut hari raya Maulid. Tidak ada kita di sini. Kita paling tinggi mengatakan peringatan Maulid. Peringatan Maulid itu pun kita jadikan sebagai judul ceramah, taklim isinya. Jadi ini perlu saya jelaskan kepada ya umat Islam, masyarakat ya kita khusus di Riau dan juga ustaz-ustaz yang semangat pula membidah-bidahkan peringatan-peringatan Maulid kita ini, karena peringatan Maulid yang kita lakukan ini tidaklah termasuk dalam pembahasan ulama ini bid'ah atau tidak bid'ah. Kalau peringatan Maulid yang seperti ini, setiap masuk bulan Rabiul Awal mengkaji kita tentang sirah Rasul, tidak ada masalah. Malah itu lebih tepat. Artinya itu mengambil momen namanya. Nah, momennya Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi. Maka kita jadikan judul-judul ceramah, pengajian-pengajian, taklim untuk membaca sirah Rasulullah. Kita disegarkan ingatan kita kembali dengan apa maksud Rasulullah itu diutus, bagaimana kondisi umat Islam sebelum Rasulullah, bagaimana ketika dia lahir, bagaimana setelah dia besar, dan sebagaimana setelah dia diangkat menjadi Rasul. Itu kan kalau kita uraikan itu semua, maka nampak oleh kita bagaimana peran Rasulullah di tengah-tengah umat manusia, melakukan perubahan yang luar biasa. Biasanya kalau dalam sirah itu, di mana mulai kajian sirah itu, yaitu mulai dari sebelum dibangkitkannya, sebelum lahirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebelum lahir kondisi Arab jahiliyah itu bagaimana? Itulah dalam peringatan-peringatan Maulid itu yang diceramahkan oleh Pak Ustaz kita. Bagaimana sebelum lahirnya Rasul, perbuatan, tindakan, tingkah laku orang-orang jahiliyah, bagaimana mereka melecehkan anak-anak perempuan, menganggap kalau ada anak perempuan lahir, mereka merasa hina, sehingga banyak mereka yang dikuburkan hidup-hidup. Kemudian bagaimana mereka memperturutkan hawa nafsu, perpecahan antara mereka. Artinya situasi jahiliyah. Bagaimana ketika Rasulullah lahir,
Coba, ketika Rasulullah lahir saja, di saat beliau lahir, banyak terjadi perubahan-perubahan di alam semesta ini. Karena indikator bahwa kehadiran beliau di dunia ini akan membawa perubahan drastis. Antaranya, ketika dia lahir, muncul cahaya dari rahim ibunya, cahaya. Kemudian salah satunya padam api yang disembah oleh Majusi. Banyak kejadian-kejadian di hari lahirnya itu. Coba, api yang disembah Majusi beratus-ratus tahun tak pernah padam. Pas hari Rasulullah lahir, mati api itu. Maka semua orang tentu berpikir, ini pertanda apa? Ada apa? Dan lagi banyak tanda-tanda yang lain. Sehingga terjadi perubahan itu nanti akan mengiringi terus. Setelah dia mulai dari kecil, remaja, sampai itu diceritakan semua. Bagaimana kepribadian beliau, kejujurannya mulai dari kecil, amanahnya, kecerdasan beliau, muamalahnya, bagaimana kehidupannya dari kecil sampai dia mengangkat menjadi Rasul. Itu kita, bagaimana kita, manusia yang paling kita cintai di dunia, manusia yang mana 24 jam hidup kita mencontoh beliau. Atau tidak tahu kita tentang sejarah hidupnya. Ada kan satu hal yang apa itu, ironis itu. Ya, hidup kita nih sehari-hari itu beliau yang kita contoh. Solat kita, solat siapa yang kita contoh? Gerak-gerak solat kita ini. Tak ada lain kecuali solat Rasulullah. Nah, dengan solat itu kita ingin masuk surga. Puasa kita Ramadan, siapa yang kita contoh? Rasulullah. Apapun kita lakukan, Rasulullah contohnya. Tapi orang yang menjadi contoh kita sehari-hari ini tidak tahu kita tentang hidupnya, tidak tahu kita tentang sejarahnya. Itu kan ironis itu. Maka yang seharusnya apa? Kita ketahui hidup detail hidupnya, mulai dari sebelum lahirnya sampai dia wafatnya. Bisa begitu. Sekarang kan sudah lemah hubungan umat ini dengan Rasulullah SAW. Ada solat, tapi kena saking lemahnya, sekarang sudah banyak tak peduli solat. Banyak yang tidak tahu lagi sunnah Rasulullah, karena dia tak pernah membaca sejarahnya, tak pernah mendengar sejarahnya, tidak tahu dia siapa Rasulullah. Oleh karena itu, ya kalau kan tak dibaca sejarah hidupnya setiap hari, maka minimal di hari-hari penting, seperti bulan Rabiul Awal, karena ini adalah momen hari lahir beliau, maka kita gunakan kesempatan. Maka ulama-ulama menggunakan kesempatan berbicara tentang sejarah hidup beliau. Jadi peringatan Maulid itu bahkan di banyak negara bukan dilakukan hanya tanggal 12, tapi bulan Rabiul Awal ini semuanya adalah peringatan Maulid. Dibacalah. Sebagian dulu kerajaan-kerajaan penguasa membuat semacam sayembara untuk para ulama. Sayembara itu dibuat untuk para ulama, supaya mereka berlomba menulis tentang sejarah Rasulullah. Disuruh ulama-ulama menulis. Maka mereka menulis tentang sirah. Ada yang ringkas, ada yang menengah ukurannya, ada yang panjang. Nanti diseleksi mana buku-buku sejarah Rasulullah yang terbaik. Ada yang menulisnya dalam bentuk prosa biasa, bahasa biasa. Ada yang menulis dalam bentuk bait-bait syair. Mana nanti setelah dinilai buku-buku itu, buku-buku itulah nanti yang akan dibacakan di masjid-masjid, di majlis-majlis ketika bulan Rabiul Awal datang. Dibacalah itu seluruh sebulan penuh. Kalau ada 5 buku terbaik, dibacalah buku itu semua sampai tamat. Di zaman sekarang ini ada buku, kemarin siapa namanya, kerajaan Saudi membuat sayembara. Itu ada Nobel, hadiah Nobel Raja Faisal.
Tuh hadiahnya itu luar biasa, ratusan juta, mungkin miliaran dia. Dia hadiahkan miliaran bagi tulisan menulis buku yang ditulis tentang sirah Nabi terbaik. Tahun berapa itu? Saya waktu itu masih di Madinah. Para ulama menulis semua. Setelah itu diseleksi. Setelah diseleksi keluarlah buku terbaik. Jangan sampai tidak ada buku itu di rumah kita. Itu buku yang telah terseleksi, yang dinilai oleh banyak ulama pakar. Buku terbaik yang ditulis dalam sirah Rasulullah di abad ini. Nanti bapak-bapak cari buku itu. Buku itu ditulis oleh orang yang asalnya orang India, Mubarak Puri namanya. Bukan Mubarak Puri, siapa namanya? Tapi orangnya orang India sebenarnya. Judul bukunya Ar-Rahiqul Maktum. Buku Rahiqul Maktum itu mendapat nomor 1 tuh dari hadiah Nobel Raja Faisal Nobel. Itu buku terbaik dalam sirah dan sudah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dia orang India, tapi dia tulis sirah itu dalam bahasa Arab. Karena memang dibawakan dalam bahasa Arab. Itu yang paling indah. Kemudian buku itu terbaik, banyak terjemahan dalam bahasa Inggris, ke Perancis, dalam bahasa macam-macam, termasuk bahasa Indonesia. Nanti kalau bapak lihat, nanti di Google cari buku Rahiqul Maktum terjemahan. Barangkali ada download gratis, itu di download nanti. Dibaca dari awal sampai akhir. Kalau bapak baca itu buku dari awal sampai akhir, terbayang oleh bapak sejarah Rasulullah. Jangan lupa itu. Kalau bisa nanti di rumah kita miliki buku itu. Jadi buku itu nanti dimiliki di rumah, suruh anak-anak kita baca. Anak-anak kita ini mau nongkrong-nongkrongnya di warung aja, apa-apa. Tak siapa yang dilihatnya. Maka arahkan mereka, nak, ini baca, ini buku terbaik. Kamu tamatkan ya. Kalau bisa suruh anak-anak kita menamatkan buku itu 10 kali. Supaya dalam akal mereka itu, dalam hati mereka itu ada keagungan Rasulullah SAW. Gimana dia memuliakan Rasulullah kalau tidak kenal? Kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang kenal, tak cinta, maka tak cinta. Bagaimana dia cinta Rasulullah dia tak kenal? Bagaimana dia kenal tak pernah membaca? Dibuat pula peringatan Maulid, ceramah sesekali Maulid dibid'ahkan pula. Atau kapan lagi? Kapan baca lagi? Maka kalau Maulid sekali-sekali itu ada masalah, tapi tidak terlalu memberi efek. Kalau bisa di mana-mana, di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, kita marakkan keluar Rabiul Awal ini dengan macam-macam kegiatan, semuanya tentang Rasulullah. Anak SD, SMP, SMA, ya Allah, orang Islam 200 juta lebih, semua mereka membaca sejarah Rasulullah. Coba umat Islam sendiri bangga, orang-orang lain nampak komitmen kita dengan teladan hidup kita, yaitu Rasulullah. Kalau kita baca sejarahnya, ya Allah, mimpi kita kepengen punya pemimpin seperti dia, kepengen punya anak seperti dia, kepengen punya bapak seperti Rasulullah. Semuanya begitu. Mana orangnya? Allah saya memuji dia. Allah puji dia dalam Quran itu, Masya Allah. Apa pujian Allah? Kita kan, kalau kita muji orang, memuliakan orang karena akhlaknya, perangainya yang luar biasa, budi pekertinya,
Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh Allah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai Allah tidak ada dalam Quran itu, mungkin dalam kitab suci, Allah bersumpah dengan umur seseorang. Allah jadikan umurnya alat sumpah. Alat sumpahnya. Allah jadikan itu. Apa kata Allah? Demi umurmu, hai Muhammad. Kalau Allah sudah bersumpah dengan umur Rasulullah, itulah umur yang paling Allah. Itu tidak kita baca itu sejarah hidupnya. Tentu kenapa Allah bersumpah dengan umurnya? Berarti inilah manusia yang paling ideal dalam pemanfaatan umur. Maka umur ini kemana kita habiskan? Contohnya Rasulullah itulah. Kenapa kita harus contoh dia dalam memanfaatkan umur? Karena Allah bersumpah dengan umurnya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kalau kita baca bagaimana Allah memuji-muji dia. Seperti Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Demi sungguh Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada orang-orang beriman, kepada manusia dengan diutusnya seorang rasul kepada mereka. Dan rasul itu adalah dari kalangan mereka, dari manusia itu sendiri, bukan dari malaikat. Rasul itu manusia biasa. Tapi Allah katakan bahwa kedatangan diutusnya beliau dan lahirnya beliau itu betul-betul anugerah yang luar biasa. Maka Allah sebut bukan sekedar nikmat, tetapi minnah. Apa beda nikmat dengan minnah? Bedanya kata para ulama adalah, kalau Allah mengatakan minnah, diri minnah itu juga nikmat. Maka kalau nikmat biasa, ini kepala, hidung, telinga, udara, makanan, minuman, itu nikmat namanya. Ya, seluruh tanah, pohon-pohon ini semua, buah-buahan itu nikmat. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya Allah ingin menegaskan bahwa itu semuanya pemberian Allah. Tapi belum tentu nikmat itu menjadi kebaikan oleh manusia. Nah, ada manusia yang menjadikan nikmat itu malah untuk menghancurkan hidupnya sendiri, untuk menyengsarakan hidup sendiri. Allah berikan umpamanya nikmat jabatan, dijadikannya jabatan itu menzolimi orang lain, memaksa-maksa orang lain, sehingga apa? Seharusnya dengan jabatan itu dia mulia, tapi menjadi sumpah serapah manusia. Semua orang mendoakan mungkin dia, kapan matinya dia ini lagi? Seharusnya kan mulia dengan jabatan itu dia. Dia gunakan kesempatan jabatan yang Allah berikan itu untuk berbuat baik. Dia nikmat jabatan itu. Tapi nikmat itu malah menjadi malapetaka. Kalau dia jadikan jabatan dia untuk semena-mena kepada orang, tangguhlah dosanya itu. Lagi dia nipu-nipu, sudah tanggung dosa itu. Allah benamkan kepalanya besok kalau mati ke dalam neraka jahanam. Kasih nikmat jabatan, nipu-nipu orang dibuatnya. Seharusnya kan jujur, berbuat adil. Kalau kita baca Rasulullah, ya Allah, dia orang penyayang sekali. Coba kalau kita baca ayat yang menjelaskan tadi itu kan, laqad manallahu, Allah telah memberikan anugerah kepada kalian dengan diutusnya Rasulullah. Apa beda minna dengan nikmat? Maka kalau nikmat itu bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik, tergantung kita. Maka di hadapan itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah setelah itu, innal insana la zalumun kafar. Tapi kebanyakan manusia itu menggunakan nikmat itu tidak pada tempatnya. Seharusnya Allah berikan kesehatan kepada dia,
Allah berikan nikmat otak yang sehat, hati yang sehat, badan yang sehat, nikmat harta yang banyak, jabatan yang banyak, anak sehat. Seharusnya apa? Itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah mereka dia gunakan nikmat itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk kepada manusia digunakannya nikmat itu untuk berbuat baik. Maka Allah katakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Supaya nikmat, kan nikmat hidup kata Allah. Dalam nikmat hidup itu kan bukan hidup saja. Di dalam hidup itu ada telinga, ada mata, ada hidung, ada seluruh nikmat, ada udara, ada air. Dengan hidup ini ya kita banyak nikmat lagi. Dengan hidup bisa minum, kalau udah mati bisa minum. Kalau udah masih hidup, mata masih bisa melihat yang indah-indah, menyenangkan. Telinga masih bisa mendengar hal-hal yang apa. Sudah mati, maka dengan hidup itu banyak sekali nikmat. Untuk apa nikmat hidup dan seluruh yang Allah berikan dengan nikmat hidup itu, yang disertai dengan nikmat hidup itu kan banyak sekali. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kalian gunakan seluruh nikmat itu untuk berbuat bukan hanya sekedar baik, tapi terbaik. Masya Allah, terbaik kata Allah. Kemudian Allah ciptakan ini semua di dunia ini. Itu apa? Keindahan alam semesta, pemandangan di pantai-pantai, pemandangan di gunung-gunung. Itu apa? Supaya orang tunduk kepada Allah, bersyukur. Malah pemandangan-pemandangan indah, pulau-pulau yang indah, dijadikan tempat maksiat, tempat kumpul-kumpul LGBT, tempat kumpul-kumpul manusia-manusia tak beres. Padahal Allah berikan keindahan itu untuk disyukuri. Maka di sini Allah katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ini semua di bumi ini kami jadikan indah sebagai perhiasan, keindahan semuanya untuk bumi ini. Kami ciptakan gunung-gunung, pohon-pohonan, penghijauan, sungai, danau. Masya Allah. Pergi kita ke Sumatera Utara melihat pemandangan Danau Toba yang dengan keindahan bukit-bukit gunungnya. Pergi kita ke Danau Singkara, Danau Ate, Danau Bawah. Coba diri itu, Masya Allah. Pergi kita ke Teluk Bayur melihat pemandangan laut yang begitu menarik. Ya Allah. Pergi kita Bukit Tinggi, semuanya zinatallah, keindahan. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kita gunakan untuk berbuat baik, amal baik. Rasulullah SAW juga mengatakan supaya nikmat itu kalau untuk sesama manusia kita jadikan sebagai sarana untuk memberi manfaat kepada orang. Allah berikan karunia ilmu, diajarkan ilmu itu kepada orang. Allah berikan kenikmatan pandai berbicara, maka kita bela dengan kepandaian kita itu yang benar. Jangan bicara itu nipu-nipu orang. Banyak orang kadang pandai bicara tapi nipu aja isinya. Astagfirullah. Allah tarik lidahnya baru tahu. Nipu aja kerja. Memanis-manis kata aja. Perbuatannya merusak. Dalam Quran itu kan ada itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya. Aduh. Jadi di antara manusia itu kalau dia bicara kamu terkagum-kagum. Tapi hatinya isinya astagfirullahaladzim. Wa aladul khisam. Tapi kesumatnya kepada Islam luar biasa. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Kalau dia memimpin, maka dia berbuat kerusakan di mana-mana. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, berbuat kerusakan. Wa yuhlikal harsa wan nasla, semuanya di bumi hanguskannya. Bukan hanya tanam tanaman di manusia pun bibit habis semuanya oleh dia. Kalau dia memimpin. Tapi kalau ngomong, itulah dalam Quran ada itu.
Itu yang kita saksikan sehari-hari kalau ngomong. Tapi yang dibuat kerusakan aja. Liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tak suka orang yang berbuat tak benar, berbuat onar, berbuat yang rusak. Jadi apa artinya Allah berikan semuanya itu untuk apa? Supaya kita gunakan untuk memberi manfaat kepada sesama. Itu nikmat. Tapi kalau minnah, kalau nikmat yang dia itu jadi kebaikan, membawa keberkahan untuk hidup, bukan hanya kebaikan saja untuk hidup. Nanti kalau ada bapak punya nikmat, kemudian membawa kebaikan nikmat itu, itu namanya. Dan bukan hanya kebaikan, tapi membuat terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan. Jadi berubah hidup kita, dapat nikmat, punya nikmat ilmu. Tapi dengan ilmu itu, atau nikmat sebuah nasihat. Dulu kita malas solat, tak pernah solat, tapi mendengar satu nasihat langsung berubah. Kadang Bapak Ibu sekalian ada satu nikmat. Kadang-kadang orang mendapat nikmat anak. Sebelum anak itu dulu dapat, dia tak peduli agama, tapi dia dapat nikmat anak. Anaknya selalu mengingatkan, Pak solat, Pak kenapa bapak mabuk ni, kenapa bapak tidur aja ini. Nasihatilah anak itu, sehingga terjadi perubahan drastis gara-gara anaknya. Maka apabila kehadiran nikmat Allah itu membuat perubahan yang positif ke dalam kehidupan kita, itu namanya minna. Maka Rasulullah SAW kehadirannya di tengah-tengah umat manusia disebut oleh Allah sebagai minnah, bukan hanya sekedar nikmah, minnah. Maka itulah sebabnya ulama di dalam membicarakan sejarah Rasulullah dimulai dengan kondisi alam dunia di saat dia lahir itu gimana, kemudian setelah dia angkat menjadi Rasul, setelah wafatnya bagaimana. Dari sisi ilmu pengetahuan lah umpamanya, gimana gelapnya manusia. Maka bahkan ilmu pengetahuan itu musuh manusia dulu. Maka di Eropa itu tidak ada berkembang ilmu, karena siapa saja yang melahirkan teori-teori ilmu bertentangan dengan misi-misi gereja di waktu itu digantung, dibunuh, apa. Kenapa? Karena agama dulu memusuhi ilmu. Ada berkembang ilmu di mana-mana. Sebelum Rasulullah, mana ada berkembang ilmu? Maka setelah Rasulullah SAW lahir, dia diutus. Malah ketika dia diutus, ditandai dia diutus, diangkat menjadi Rasul dengan ayat tentang ilmu. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Ayat yang kedua juga turun tentang ilmu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, bersumpah Allah dengan pena. Kenapa dengan pena? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka di situ semuanya alat ilmu, bagaimana cara mentransfer ilmu. Iqra itu adalah dasar orang berilmu, itu dasarnya harus membaca. Maka ada yang dibaca. Kemudian supaya ilmu berkah itu apa yang dibaca? Bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Kenapa kita membaca dengan Tuhan? Karena seluruh yang kita baca tidak lepas daripada ilmu Allah. Kita membaca alam semesta, membaca, meneliti, menelaah gejala alam. Maksudnya kita mentelaah sebuah pohon, maksudnya sawit ditelaah. Sawit itu siapa? Allah. Mangga, macam-macam yang dibuat oleh orang untuk mengembangkan perkebunan, pertanian. Semuanya kan analisa itu, Iqra itu.
Tapi yang dibaca apa? Ciptaan Allah. Tidak lepas. Maka baca dengan nama Tuhan. Kenapa? Karena sumber ilmu yang kamu baca itu semuanya dari Allah. Nah, kemudian apa lagi yang dibaca? Wahyu yang Allah turunkan. Baca itu. Alladzi bismi rabbik alladzi khalaq. Siapa Tuhan yang memberikan ilmu kepada kamu? Dia jugalah yang mencipta. Kemudian Allah menciptakan kita daripada apa? Min alaq. Segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Baca terus. Dan kamu ingat, Tuhanmu sangat pengasih, sangat pemurah. Maka kalau kita baca, Allah berikan ilmu kepada kita nanti. Iqra wa rabbukal akram. Ingat, Tuhanmu memberikan ilmu itu dia sangat mulia. Luas pemberiannya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi pegang pena itu. Karena pena itu adalah alat untuk mencatat. Dengan alat dicatat itu nanti bisa dibaca dan dianalisa, direview, macam-macam segalanya. Jadi ini contoh awalnya manusia memusuhi ilmu. Karena ilmu dimusuhi, hiduplah manusia dalam kegelapan, kejahilan. Sehingga apa? Manusia ketika itu percaya kepada setan-setan, magic, macam-macam lah sumber ilmunya. Barang-barang yang tidak apa saja yang tidak beres. Akhirnya datang Rasulullah memberikan pencerahan. Maka muncul kebebasan berilmu. Maka di dalam Al-Quran salah satu yang Allah tegaskan ketika Rasulullah itu dinyatakan bahwa dia adalah anugerah Allah yang luar biasa, salah satu tugasnya adalah tugas mengajarkan ilmu. Apa kata Allah? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Wa yuallim itu kan ada dari kata muallim, mengajarkan. Berarti Nabi itu salah satu fungsinya yang terhebat, yang terutama adalah menjadi guru umat manusia. Maka sang guru umat manusia ini terhebat yang pernah lahir di dunia ini semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita dalam seluruh kebaikan, teladan kita dalam seluruh kebaikan. Kemudian beliau itu dihadirkan oleh Allah untuk menjadi teladan daripada seluruh yang Allah inginkan, syariat yang Allah inginkan kita untuk terapkan dalam kehidupan ini. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu, ajaran-ajaran di dunia ini macam-macam ajaran ini buat manusia ni Pak. Ya sekilas baik, bagus. Tapi kalau kita tanya siapa contohnya, itu tidak ada itu. Kalau mengonsep luar biasa, tapi siapa yang mempraktekkannya? Tapi ketika Allah menurunkan ajaran Islam, syariatnya, maka dibaringi dengan diutusnya seorang Rasul. Salah satunya adalah mengajarkan apa itu syariat Allah, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, mengajarkannya, dan yang terpenting adalah mencontohkan. Itulah sebabnya tidak ada satupun rincian dari ajaran agama ini kecuali ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya Islam kita ini tidak sempurna kalau tidak membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga di bulan Rabiul Awal ini, dan ini Rabiul Awal ini ya, ke-8 hari ini kita juga membaca Syama'il Muhammadiyah. Di masa Muhammadiyah ini kita baca tidak pun Rabiul Awal. Ya, karena memang Rasulullah itu hidup dengan kita 24 jam. Apapun yang kita lakukan kan diatur kita oleh agama. Tidak ada satu sisi kehidupan kita, berada kita di satu tempat, di satu waktu, kecuali ada aturan agama di situ. Aturan itu datangnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti 24 jam hidup kita
tidak bisa kita berpisah dari Rasulullah SAW. Cuman kadang-kadang kita akan lupa. Nikmat ini kan kita pakai je, tapi kita lupa bahwa ini adalah pemberian Allah. Karena lagi sehat dia kan. Tapi kalau lagi sakit, baru ingat. Tidak. Kalau sehat, lupa kita. Itu juga kita amalkan juga solat, tapi lupa kita bahwa solat yang kita amalkan itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Kenapa kita rukuk? Kenapa kita sebelum solat berwudu? Rasulullah mengatakan begini, la yaqbalullahu salata ahadikum bi ghairi wudu'in atau bi ghairi tahur. Allah tak akan menerima apabila kalian solat tanpa berwudu atau tanpa suci. Maka di sini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa tak ada sesuatu yang kita lakukan kecuali itu dasarnya Rasulullah. Kenapa kita solat seperti ini? Mencontoh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Baik, azan dulu, nanti kita sambung sedikit. Bapak Ibu sekalian, menjelang salat Isya Qamat, kita baca satu hadis tentang kepribadian Rasulullah SAW, dan kita sedang membahas tentang bagaimana Rasulullah memakai cincin. Maka ada bab dalam kitab ini, babu ma jaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bab ini terdapat hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana cara Rasulullah memakai cincin. Hadis yang pertama yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kita tahu sendiri, beliau adalah anak paman Rasulullah yaitu Abu Talib. Sekaligus Ali ini juga menantu Rasulullah SAW. Dan beliau adalah termasuk Al-Khulafa'ur Rashidin Al-Arba'ah, Khalifah yang 4 terakhir. Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada kita tentang cincin, bagaimana Rasulullah SAW memakai cincinnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam Nasai juga dalam sunannya, hadis ini oleh Syekh Albani katanya hadis ini adalah hadis sahih. Apa kata Ali? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau selalu memakai, karena itu menunjukkan selalu memakai cincinnya di tangan kanannya. Jadi Ali menceritakan cara Rasulullah memakai cincin. Pertama, cincinnya ditaruh di mana? Di kaki atau di tangan? Tentu di tangan. Tangan ada dua, tangan kiri tangan kanan. Maka Ali mengatakan bahwa Rasulullah SAW meletakkan memakai cincinnya di tangan kanan. Tangan kanan ini kan tidak mungkin pula dicincin di pergelangan tangan, tentu di jari. Di jari mana Rasulullah memakai cincin? Jadi Ali katakan di tangan kanan. Hadis ini diterjemahkan oleh ulama, di tangan kanannya itu di mana? Berdasarkan hadis-hadis yang lain, di tangan kanan yaitu di kelingkingnya, di jari kelingking. Di situlah Rasulullah memasang cincinnya. Imam Nawawi, jadi di jari kelingking di tangan kanannya. Begitulah Rasulullah SAW berdasarkan hadis Ali. Nanti ada hadis lain lagi menjelaskan di mana Rasulullah memakai cincin. Imam Nawawi mengatakan, mengomentari hadis ini, ajma'u ala jawazit takhattumi fil yamin wa ala jawazihi fil yasar wa la karahata fi wahidatin minhuma wa ikhtalafu ayyuhuma afdal. Kata Imam Nawawi, apakah berdasarkan hadis Ali ini Rasulullah memakai cincin di tangan kanan? Itu artinya berarti kita tak boleh memakai cincin di tangan kiri? Apakah begitu kita memahaminya? Itulah tanya ulama.
Maka baca hadis, oh langsung praktek tangan kanan. Tunggu dulu. Apa kata ulama tentang hadis ini? Karena ulama yang telah meriksa. Nah, hadis itu tak bisa dipahami satu aja. Dilihat pula hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain. Kini dari Ali. Barangkali ada dari sahabat lain juga menceritakan yang lain. Maka Imam Nawawi sudah dibacanya semuanya, lalu disimpulkannya dengan kesimpulan. Apa kata Imam Nawawi? Sepakat ulama semuanya mengatakan. Nah, supaya kita jangan pahami hadis ini hanya boleh memakai cincin di tangan kanan saja. Ijma' ulama mengatakan boleh memakai cincin di tangan kanan dan boleh juga di tangan kiri. Dan tidak ada makruh hukumnya. Tidak dibenci atau tidak makruh hukumnya memakai di tangan kiri, kerana hadis ini disebut tangan kanan. Jadi di tangan kiri mau di tangan kanan tidak makruh, hukumnya boleh. Arti boleh itu bisa memilih, sama. Mau pakai kiri mau pakai kanan sama. Cuman saja mereka berbeda. Dia boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Afdolnya, di tangan mana yang afdolnya? Kebanyakan ulama-ulama salaf, ini kata Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi kalau dia bicara tidak sembarang bicara, berarti dia berdasarkan kaji, tidak sembarang. Kalau bahasa kita sekarang apa itu? Apa namanya itu? Asal asbun aja kan? Asal setiap kata yang diapakannya diungkap lagi itu berhubungan dengan hukum, itu sudah diperiksa dan telitinya, capek dia itu mengkajinya, baru dia simpulkan. Maka dia katakan kebanyakan ulama-ulama salaf, generasi salaf dulu, sahabat tabi'in, mereka memakai cincin di tangan kanan. Sekalipun kan boleh itu, tapi kalau ulama salaf dulu banyak mereka pakai tangan kanan. Wa katsiruna fil yasar, dan banyak juga mereka yang pakai di tangan kiri. Berarti praktek ulama salaf dulu ada mereka di tangan kanan, ada pula yang ada banyaknya seimbang. Sehingga sekarang bagaimana pandangan ulama-ulama yang empat mujtahid? Mulai Imam Nawawi mengatakan wastahabba Malikun al-yasar. Imam Malik secara khusus, jadi kan mana yang lebih afdal? Kalau Imam Malik kata Imam Nawawi, malah dia mengatakan dianjurkan memakainya di tangan kiri. Atau jangan bilang pula Imam Malik ini Rasulullah tangan kanan, dia pakai tangan. Jangan cepat-cepatnya nyalain ulama. Ada orang sembarangnya nyalain ulama. Itu tidak sembarangan itu. Jadi wastahabba Malikun al-yasar wa karihal yamin. Imam Malik mengatakan sunat memakai, dianjurkan memakai cincin dengan di tangan kiri. Kalau ada bapak memakai cincin tangan kiri, berarti mazhabnya Imam pakai mazhab Imam Malik itu. Wa karihal yamin, dan dia makruh hukumnya memakai tangan kanan katanya. Tangan kanan itu malah makruh. Wa fi mazhabina wajhani li ashabina, sedangkan di mazhab kita, Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Nawawi saja Pak ikut Imam Syafi'i. Ada orang sekarang ditanya, kami tidak pakai mazhab katanya. Berarti dia lebih hebat dari Imam. Banyak sekarang orang baru tobat 2 hari langsung tidak pakai mazhab. Imam Nawawi begitu ilmunya, dia ikut Imam Syafi'i. Muncul manusia-manusia luar biasa zaman sekarang ini. Jadi wa fi mazhabina katanya. Itulah kata Imam Nawawi. Li ashabina, sedangkan menurut mazhab kita, dia ngaku mazhab kita. Bukan apa mazhab kita, mazhab Syafi'i. Li ashabina, ulama-ulama kita Syafi'iyah, mereka mengatakan as-sahihu annal yamina afdal. Jadi Imam Malik mengatakan tangan kiri afdal. Dalam mazhab Syafi'i terbalik. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa memakai cincin di tangan kanan lebih afdal li'annahu zina,
Apa alasannya? Karena cincin itu perhiasan. Wal yaminu asyraf. Kalau kita menaruh perhiasan, taruh di tempat yang paling bagus. Maka mana yang bagus kanan dan kiri? Maka tangan kanan lebih bagus katanya. Wa ahaqqu bizinati wal ikram, dan lebih pantas untuk ditaruh di situ perhiasan. Berarti di sini berlawanan dua mazhab, antara mazhab Imam Malik dan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mana yang afdal pakai cincin? Di tangan kanan. Nah, kalau mazhab Imam Malik di tangan kiri. Berarti siapa yang pakai tangan kiri berarti sudah pindah ke mazhab. Kalau bertahan di mazhab Syafi'i, maka cincinnya di sebelah. InsyaAllah kita sambung Bapak Ibu sekalian pada kesempatan lain. Kita Jumat yang akan datang insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.